Kali ini saya akan bercerita kisah tentang seorang wanita cantik yang hidup di dalam hutan bersama harimau besar. Kisah ini sangat menyentuh, dan di akhir cerita kamu tidak akan menyangka apa yang terjadi dan diperbuat oleh harimau kepada wanita ini. Dan inilah cerita selengkapnya. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh pegunungan tinggi dan hutan lebat, hiduplah seorang gadis cantik bernama Mia. Wajahnya yang indah dengan mata berkilauan seperti bintang malam dan rambut hitam panjang sehalus sutra, membuatnya mudah dikenali. Namun, kecantikannya justru menjadi kutukan baginya. Penduduk desa percaya bahwa Mia adalah pembawa sial. Setiap kali bencana melanda, hujan deras yang merusak ladang atau ternak yang tiba-tiba mati, Mia selalu menjadi kambing hitam. Sejak kecil, Mia hidup tanpa teman. Orang-orang menghindarinya, bahkan anak-anak pun dilarang bermain dengannya. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah gubuk reyot di pinggir desa, tetapi setelah ibunya meninggal, Mia benar-benar sendirian. Setiap malam, ia memandangi bintang-bintang di langit, berharap ada keajaiban yang membawanya pergi dari tempat itu. Suatu hari, Mia tak tahan lagi dengan perlakuan penduduk desa. Ia memutuskan meninggalkan rumahnya dan berjalan tanpa arah menuju hutan di pinggiran desa. Hutan itu terkenal angker dan berbahaya, tetapi Mia tidak peduli. Baginya, hutan lebih baik daripada desa yang penuh kebencian. Ketika matahari mulai tenggelam, Mia menyusuri jalan setapak di tengah pepohonan rimbun. Suasana hening hanya diiringi suara angin dan gemerisik dedaunan. Di tengah perjalanan, ia dikejutkan oleh suara gemuruh dan erangan pelan. Ia mendekati sumber suara itu dengan hati-hati. Di sana, di bawah bayangan pohon besar, seekor harimau besar terbaring lemah. Tubuhnya berlumuran darah, dan ada sebuah panah menancap di pundaknya. Mia gemetar ketakutan, tetapi hatinya luluh melihat penderitaan makhluk itu. "Jangan takut," bisiknya lembut, mencoba menenangkan dirinya sendiri sekaligus harimau itu. Harimau itu menatap Mia dengan mata tajam, tetapi ada kepasrahan dalam tatapan itu, seolah ia tahu Mia tak berniat menyakitinya. Dengan tangan gemetar, Mia mendekati harimau itu. Ia mencabut panah dengan hati-hati, meskipun darah semakin deras mengalir. Setelah panah berhasil dilepas, Mia merobek ujung kainnya dan membalut luka harimau itu. Malam itu, Mia tinggal di sisi harimau, menjaga dan merawatnya. Harimau itu tampak tenang di dekatnya, seolah mengerti bahwa Mia adalah penyelamatnya. Keesokan harinya, saat matahari mulai terbit, harimau itu telah mampu berdiri. Ia menatap Mia dengan dalam, seolah mengucapkan terima kasih tanpa kata. Mia merasa ada ikatan yang terbentuk di antara mereka. Harimau itu tidak pergi, melainkan berjalan di sampingnya, seolah menjadi pelindung. Bersama harimau tersebut, Mia mulai menjalani kehidupan baru di dalam hutan, jauh dari prasangka dan kebencian manusia. Di sana, ia menemukan kedamaian, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar diterima. Hari demi hari berlalu, Mia hidup berdampingan dengan harimau yang kini ia beri nama Raja. Kehidupan di hutan tidaklah mudah, tetapi kehadiran Raja memberinya rasa aman dan kekuatan. Mia belajar mencari makan dari alam, memetik buah-buahan liar, mencari sumber air, dan memanfaatkan daun-daun untuk membuat tempat berlindung. Raja, meskipun binatang buas, tampak begitu memahami Mia. Ia sering membawakan hasil buruan seperti kelinci atau burung kecil, seolah-olah menganggap Mia sebagai bagian dari keluarganya. Setiap malam, Raja menjaga Mia, memastikan tidak ada bahaya yang mendekat. Suatu sore, ketika Mia sedang mengumpulkan kayu bakar di dekat sungai, ia melihat bayangan beberapa pria bersenjata berjalan di hutan. Mereka adalah pemburu yang mungkin sedang mencari harimau. Mia cepat-cepat kembali ke tempat Raja. Ia tahu, jika pemburu itu menemukan Raja, hidup sahabat barunya akan terancam. "Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu," kata Mia sambil menatap mata Raja. Harimau itu menggeram pelan, seolah menyadari bahaya yang mendekat.
Malam itu, Mia menyusun rencana. Ia memutuskan untuk mengalihkan perhatian para pemburu agar mereka tidak menemukan jejak raja. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, Mia keluar dari tempat persembunyiannya dan mendekati kelompok pemburu. Ia menyembunyikan dirinya di balik semak-semak dan melemparkan batu ke arah yang berlawanan, menciptakan suara gaduh yang membuat para pemburu berpencar. Namun, salah satu pemburu menangkap jejak Mia. Mereka segera menyadari ada seseorang yang mencoba menggagalkan perburuan mereka. Mia berlari sekuat tenaga, berusaha menjauh dari para pria bersenjata itu. Sayangnya, mereka berhasil mengepungnya di sebuah bukit kecil. "Apa yang kau lakukan di sini, gadis desa?" tanya salah satu pemburu dengan nada sinis. "Apa kau melindungi binatang buas itu?" Mia tidak menjawab, ia hanya menatap mereka dengan penuh keberanian, meskipun hatinya berdegup kencang. Salah satu pemburu mulai mendekatinya dengan senjata terangkat. Tiba-tiba, dari balik kegelapan, terdengar raungan keras yang menggema di seluruh hutan. Raja muncul, melompat dengan kekuatan dahsyat, menyerang para pemburu. Pria-pria itu terkejut dan ketakutan, beberapa dari mereka lari tunggang langgang, meninggalkan senjata mereka. Mia memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri bersama raja. Setelah mereka merasa cukup jauh dari bahaya, Mia berhenti, memeluk raja dengan penuh rasa syukur. "Terima kasih, Raja, kau telah menyelamatkanku," bisik Mia dengan suara lirih. Harimau itu hanya menggeram pelan, seperti membalas rasa terima kasihnya. Sejak malam itu, Mia menyadari bahwa hutan bukan hanya rumah barunya, tetapi juga tempat ia menemukan keluarga sejati dalam diri raja. Bersama, mereka menjaga satu sama lain, menjadikan hutan sebagai tempat di mana mereka bisa hidup bebas dari kebencian dan ancaman manusia. Namun, Mia tahu bahwa ancaman tidak akan berhenti begitu saja. Desa di dekat hutan, para pemburu, dan ketakutan manusia terhadap raja bisa kembali kapan saja. Di dalam hatinya, Mia mulai menyusun rencana lain, mengubah pandangan orang-orang tentang hutan, harimau, dan dirinya. Ia tahu, meskipun ia menemukan kedamaian di hutan, hidupnya belum benar-benar bebas dari bayang-bayang masa lalunya. Dan begitulah, perjalanan Mia tidak berhenti. Bersama raja, ia memulai babak baru, penuh dengan harapan dan tantangan, di mana ia akan membuktikan bahwa keburukan tidak selalu datang dari apa yang tidak dimengerti. Beberapa bulan berlalu sejak insiden dengan para pemburu. Mia dan raja hidup damai di hutan, tetapi Mia tidak pernah melupakan niatnya untuk mengubah cara pandang manusia terhadap hutan dan penghuninya. Mia mulai mempelajari hutan lebih dalam. Ia memperhatikan bagaimana alam bekerja, hubungan antara tumbuhan, binatang, dan manusia. Ia mulai memahami bahwa manusia sering merusak karena ketidaktahuan. Pada suatu hari, Mia menemukan sekelompok anak desa yang tersesat di hutan. Mereka tampak ketakutan, menangis, dan tidak tahu jalan keluar. Mia tahu bahwa membantu mereka adalah cara untuk menunjukkan bahwa ia bukanlah pembawa sial, seperti yang dipercayai penduduk desa. Namun, ia juga tahu bahwa jika mereka melihat raja, mereka akan semakin ketakutan. Mia mendekati anak-anak itu perlahan, menenangkan mereka dengan suara lembut. "Jangan takut, aku akan membantu kalian pulang," katanya. Anak-anak itu awalnya ragu, tetapi melihat senyum hangat Mia, mereka mulai mempercayainya. Dalam perjalanan kembali ke desa, Mia memastikan raja tetap berada di kejauhan. Meski harimau itu ingin melindunginya, Mia tahu bahwa kehadirannya akan menimbulkan ketakutan. Setelah beberapa jam, Mia berhasil mengantar anak-anak itu ke tepi desa. Namun, kedatangan Mia dengan anak-anak segera menarik perhatian penduduk. "Mia, apa yang kau lakukan di sini?" tanya salah seorang pria tua dengan nada curiga. "Aku menemukan mereka tersesat di hutan. Aku hanya ingin membantu," jawab Mia pelan, mencoba menahan ketegangan. Penduduk terdiam sejenak. Mereka tidak menyangka Mia, yang selama ini dianggap pembawa sial, justru menjadi penyelamat.
Namun, salah seorang pria muda memotong suasana itu dengan sinis. Bagaimana kita tahu dia tidak sengaja membawa anak-anak itu ke hutan? Dia mungkin mencoba mencelakai mereka. Mia hanya menunduk, tidak tahu harus berkata apa. Namun, salah satu anak yang diselamatkan Mia tiba-tiba berbicara. "Tidak, kakak Mia baik. Dia menyelamatkan kami dari ular besar di hutan." Anak itu menunjuk Mia dengan penuh keyakinan, membela wanita yang telah menolongnya. Cerita anak-anak itu mulai menyebar di desa. Penduduk yang sebelumnya memandang Mia dengan kebencian perlahan mulai mempertanyakan keyakinan mereka. Namun, Mia tahu bahwa satu perbuatan baik tidak cukup untuk mengubah pandangan mereka sepenuhnya. Beberapa minggu kemudian, bencana melanda desa. Sungai utama yang menjadi sumber air penduduk meluap akibat longsor dari hutan. Mia yang mendengar hal itu dari pinggiran hutan segera turun tangan. Ia mempelajari aliran sungai selama tinggal di hutan, dan dengan bantuan raja, ia menemukan jalan untuk mengalihkan air sehingga tidak membanjiri ladang dan rumah penduduk. Dengan tubuh penuh lumpur dan pakaian compang camping, Mia bekerja tanpa henti. Para penduduk yang melihat usahanya mulai merasa malu. Wanita yang mereka jauhi selama ini justru menjadi orang yang menyelamatkan mereka dari kerugian besar. Kepala desa akhirnya mendekati Mia setelah bencana berhasil diatasi. "Mia, maafkan kami. Kami salah menilai dirimu selama ini," katanya tulus. "Kau telah menunjukkan bahwa kami salah. Desa ini berutang budi padamu." Mia hanya tersenyum kecil. "Aku tidak pernah menginginkan kebencian. Aku hanya ingin hidup dengan damai, seperti kalian semua." Sejak hari itu, Mia diterima kembali di desa. Penduduk bahkan mulai mendengarkan ceritanya tentang hutan, belajar dari pengalamannya tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam. Namun, Mia tetap memutuskan untuk tinggal di hutan bersama raja, tempat ia merasa paling bebas. Kini, ia menjadi jembatan antara desa dan hutan, membuktikan bahwa manusia dan alam bisa hidup berdampingan tanpa saling merusak. Dan di dalam hatinya, Mia tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi manusia, binatang, dan seluruh alam. Setelah bencana sungai yang meluap berhasil diatasi, nama Mia mulai dihormati di desa. Penduduk yang dulu mengucilkannya kini memandangnya dengan rasa syukur dan kekaguman. Namun, meski mereka telah berubah, Mia merasa bahwa hatinya tidak lagi sepenuhnya berada di desa itu. Hutan telah menjadi rumah sejatinya, tempat di mana ia merasakan kebebasan, ketenangan, dan cinta yang tak bersyarat dari raja, sahabat terbaiknya. Suatu pagi, kepala desa datang menemui Mia di pinggiran hutan. "Mia," katanya pelan, "kau tahu sekarang bahwa desa ini akan selalu menerima dan menghormatimu. Kau bisa kembali kapan saja." Mia tersenyum lembut, menatap kepala desa dengan mata penuh pengertian. "Terima kasih, Pak, tapi hati saya sudah menjadi bagian dari hutan ini. Di sini saya menemukan kedamaian yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Saya akan tetap tinggal di sini, bersama raja." Kepala desa mengangguk, meski ia tampak kecewa. "Kami mengerti, tapi jika suatu saat kau butuh kami, desa ini akan selalu terbuka untukmu." Setelah itu, Mia melanjutkan hidupnya di hutan bersama raja. Setiap hari terasa seperti anugerah baru. Pagi-pagi, ia berjalan menyusuri tepi sungai, ditemani raja yang setia di sisinya. Kadang-kadang, ia menyanyikan lagu-lagu kecil yang ia ciptakan sendiri, suaranya mengalun lembut di antara gemerisik dedaunan. Raja sering duduk diam mendengarkan, seolah memahami setiap nada. Hutan memberikan segalanya yang Mia butuhkan. Buah-buahan liar, air jernih dari sungai, dan hembusan angin segar menjadi bagian dari kehidupannya. Lebih dari itu, ia merasa menjadi bagian dari ekosistem yang ia pelajari dan lindungi. Setiap hewan, setiap pohon, setiap bunga di hutan itu memiliki tempat istimewa di hatinya. Mia juga sering memikirkan hubungan manusia dengan alam. Kadang-kadang,
Ia membantu penduduk desa dari kejauhan, seperti menunjukkan tempat berburu yang tidak merusak ekosistem atau memberi tanda di daerah berbahaya. Dengan begitu, ia tetap menjadi jembatan yang menghubungkan manusia dan hutan tanpa harus kembali tinggal di desa. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang di langit, Mia duduk di atas batu besar di tengah hutan. Raja berbaring di sebelahnya, tubuhnya yang besar tampak damai di bawah cahaya bulan. Mia menatap langit, merasakan kebahagiaan yang mendalam memenuhi hatinya. Ia memikirkan perjalanan hidupnya, dari gadis yang dikucilkan, dihina, hingga menemukan kekuatan dan kedamaian dalam dirinya sendiri. Raja, bisik Mia sambil mengusap kepala harimau itu, aku tidak pernah menyangka hidupku akan menjadi seperti ini. Tapi aku bahagia. Kau adalah sahabat terbaik yang pernah aku miliki. Raja mendongak, menatap Mia dengan mata yang penuh ketenangan. Ia menggeram pelan, seolah menjawab bahwa ia juga merasa sama. Dan begitulah kehidupan Mia berlanjut. Ia hidup bersama raja di hutan yang penuh kedamaian. Tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi rasa takut. Hanya kebahagiaan sederhana yang ia temukan di setiap langkah, di setiap detik yang ia habiskan di tempat yang telah menjadi rumah sejatinya. Hutan itu bukan hanya tempat tinggal bagi Mia, tetapi juga simbol dari kebebasan dan cinta. Di sana, ia belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari tempat atau orang lain, melainkan dari penerimaan diri dan keberanian untuk hidup sesuai dengan hati nurani. Hingga akhir hayatnya, Mia dan Raja menjadi legenda di desa, dikenang sebagai penjaga hutan yang membawa harmoni antara manusia dan alam.